Kata-kata bijak dari Presiden Indonesia. Dua presiden ini ingin 2045 jadi Indonesia emas. Menurutku Indonesia susah majunya karena yang pintar dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini ada banyak pertanyaan dari netizen kita nih. Katanya kenapa Indonesia tuh lambat banget untuk maju katanya. Ya, memang aku pun jadi pertanyaan itu. Aku pun punya pertanyaan itu. Kenapa Indonesia itu lambat majunya gitu ketimbang Malaysia. Dimana Malaysia ini kalau diurutkan di era kemerdekaannya, Indonesia itu lebih awal daripada Malaysia merdekanya gitu. Seharusnya Indonesia itu lebih maju daripada Malaysia. Tapi kenapa Malaysia itu merdekanya itu belakangan tapi bisa lebih maju dari Indonesia? Ini dia jawabannya guys, videonya guys. Menurutku Indonesia Ini dia, susah guys. majunya karena yang pintar dan jujur kebanyakan nggak mau jadi PNS dan pejabat. Lu kok bisa? Ya. Benernya Indonesia ini nggak kekurangan orang pinter sih. Misal setiap aku ketemu sama sesama kreator, jujur aku selalu merasa kagum karena menurutku mereka ini pinter-pinter banget dan bahkan jauh lebih pinter dari kebanyakan orang luar negeri sekalipun. Tapi sayangnya orang-orang seperti mereka ini kebanyakan nggak bakal jadi PNS ataupun kepala daerah ya. Ya gimana? Mau jadi PNS tapi gajinya kekecilan, sementara mau jadi bupati atau wali kota, kata KPK modalnya masih 30 miliar. Ya masa orang mau mengabdi buat memajukan negara, mesti bayar 30 miliar dulu, Tul. Makanya aku kadang ragu, apakah sistem demokrasi kita yang mahal ini bakal bisa membawa kita ke Indonesia emas ya. Apalagi kalau dilihat perkembangannya, justru korupsi yang tumbuh subur di negeri ini. Kalau saranku, kita mesti uji coba potong generasi sih. Dengan menjauhkan yang masih muda dan idealis, dari generasi di atasnya yang mungkin udah terbiasa nggak jujur. Misal dengan bikin kabupaten atau kota percontohan, di mana pemimpin dan ASN-nya harus full anak-anak muda di bawah 35 tahun, dan yang diberi promosi pun mesti orang yang berprestasi dan bisa kerja, bukan yang sekadar pintar menjilat ataupun menata kata, dan juga bukan soal anaknya atau mantunya siapa. Karena negeri kita tercinta ini udah berusia 79 tahun, Pak. Artinya tinggal tersisa waktu 21 tahun lagi buat kita menuju ke 2045. Makanya kalau nggak ada perubahan yang ekstrim, menurutku lupain aja impian kita soal Indonesia emas. Dan ini menjadi salah satunya kenapa Indonesia itu lambat untuk maju gitu. Ya, banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang cerdas yang punya IQ-nya tinggi itu tidak mau jadi pemimpin, tidak mau jadi entah itu jadi gubernur, entah jadi apa ya, mau jadi presiden nggak dipilih. Kalau orang pinter di Indonesia maunya orang-orang yang IQ-nya rendah gitu. Orang-orang IQ-nya yang tinggi itu nggak dipilih kalau jadi presiden. Kalau mau jadi gubernur, jadi bupati atau jadi kepala daerah lainnya itu memang nggak minat orang-orang itu. Kenapa? Karena di sana itu mau jadi apa ya? Jadi gubernur atau bupati atau pemimpin daerah itu mereka itu pada gak mau, soalnya bayarnya udah gede, gajinya kecil. Bayar di dahulu itu besar banget, tapi gajinya kecil. Apalagi jadi ASN. Waduh, ASN di Indonesia itu kenapa sulit maju Indonesia? Karena ASN-nya itu kebanyakan masuk yang mau kerja itu ada orang dalamnya semua. Jadi mau dia pinter, mau dia pandai, mau nggak pandai, mau bodoh dia, mau nggak tahu apa-apa dia, tapi dia punya saudara di dalam atau kawan di dalam, dia akan masuk dengan sendirinya. Sedangkan orang-orang yang pintar di sana antri gitu. Kadang juga ya mereka yang pintar-pintar itu nggak mau jadi ASN, gajinya kecil. Gajinya kecil udahlah, kadang dimintain apa kalau lamar kerja itu lagi bayar lagi.
udahlah gajinya kecil. Itulah kenapa ASN kita itu sulit menemukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang IQ-nya tinggi. Itulah kenapa ya yang ada itu hanya korupsi, rasuah, dan rasuah gitu. Sampai kapan? Sampai sampai kapan ya? Ya sampai kapan-kapan lah. Jadi mungkin itu salah satu alasannya, guys. Dan ini keterangan juga dari menterinya Pak Jokowi ini. Menterinya Pak Jokowi ini yang ngomong, bukan orang lain. Ini dia videonya, guys. Dua presiden Ini dia, ini guys. ingin 2045 jadi Indonesia emas. Oke. Saya sempat Oke. diskusi, Pak, Indonesia emas itu maksudnya apa sih gitu kan? Apa warnanya emas, apa banyak emas? Iya. Enggak, pengen jadi negara maju, Pak. Sebagai seorang ekonom, negara maju itu 13.800, Pak. Oke. GNA per kapita kita 4.800. Jadi bisa naik 3 kali lipat. Nah, yang kedua, dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, itu semua negara atau bangsa bisa nembus itu high income country barrier limit yang 13.800 itu pada saat puncak bonus demografi. Karena namanya GNA itu pendapatan total penduduk dibagi populasi. Nah, penduduk produktif paling banyak. Itu Oke. sebabnya kenapa bilang jadi besar. Nah, aku bilang nih, sekarang gimana caranya sebuah orang rata-ratanya gajinya 13.800 atau 15 juta, bukan 5 juta, Oke. supaya jadi negara maju. Cuma 2 syaratnya. Dia lebih sehat, dia lebih pintar. Kalau dia nggak sehat, nggak Setuju. pintar, maupun infrastrukturnya kuat, sumber daya alamnya hebat, nggak bakal Saya jadi rasa 5 iya. juta. Jadi kalau ditanya tadi bangsa mesti sehat, nomor 1 memang sehat dan Iya. pintar. Kalau nggak bisa jadi negara maju. Dan Betul. saya argue kesehatan tuh lebih penting dari pintar. Gitu kan, boleh dong sebagai menteri kesehatan. Kenapa? Pintar itu pendidikan ngurusnya sesudah 4 tahun anaknya. Baru program pendidikan masuk. Program kesehatan ngurusnya minus 9 bulan. Pada saat ibunya hamil, kalau dia nggak kesehatan nggak benar, gizi nggak cukup, gas stunting, bodoh anaknya. Jadi itu. Yang tadi yang ngomong itu adalah Menteri Kesehatan, guys. Menteri Kesehatan yang ngomong itu. Jadi kalau memang Indonesia itu mau jadi negara maju, ya Indonesia itu sekarang lagi fokus mengerjakan infrastruktur. Menteri ini bilang infrastruktur itu nggak akan ada gunanya, Indonesia nggak akan jadi negara maju kalau yang 2 ini nggak terlaksana. Kesehatan, pendidikan. Kesehatan kita sangat amburadul, apalagi pendidikan kita bukan hanya amburadul tapi minus. Sekolahnya harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki. Infrastruktur ke sekolahnya harus banyak diperbaiki, di mana banyak anak-anak sekolah yang tidak dapat fasilitas di tempat-tempat sekolahnya, di sekolah-sekolahnya fasilitas kurang, fasilitas atau akses jalan menuju ke sekolah itu masih banyak, yang bukan hanya banyak tapi banyak. Mungkin kalian udah pada nonton nih, kan banyak tuh yang viral di TikTok itu, dimana banyak di berbagai tempat itu, bukan hanya di luar Pulau Jawa tapi di dalam Pulau Jawa pun banyak yang seperti itu. Banyak yang sekolahnya yang udah tua, nggak terawat, nggak ada bantuan sama sekali dari negara. Bahkan yang pertama ini guru-gurunya tuh disejahterakan. Guru-gurunya disejahterakan. Jangan hanya korupsi aja. Ayo sejahterakan guru agar pendidikan kita lebih baik ke depan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys. Kata-kata bijak dari Presiden Indonesia, Presiden Soekarno. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Presiden Soeharto. Sikap pasrah kepada Tuhan bukan berarti tidak mau bekerja, melainkan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Presiden Habibie. Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Presiden Gus Dur. Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, dan orang tidak pernah tanya, apa agamamu? Presiden Megawati. Tujuan pendidikan adalah mewujudkan bangsa yang cerdas, tidak hanya secara intelektual, tapi juga secara emosional dan spiritual. Presiden SBY. Bila pemimpin terlalu tangan besi, demokrasi kita akan mati. Bila dibiarkan dengan dalih kebebasan, negeri ini bisa menjadi lautan anarki. Presiden Joko Widodo. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.